Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia dengan NIM 24140133. Saya sekarang akan menjelaskan ringkasan saya dengan mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu bernama Pak Amel Syarif. Oke, pertama kita masuk ke bab 1, aplikasi layar. Apa itu? Di aplikasi layar itu akan menjelaskan apa itu introduction kita. Pertama itu apa itu internet. Internet adalah jaringan dari jaringan. Network of network. Internet terdiri dari banyak jaringan, itu seperti jaringan rumah, jaringan kampus atau perusahaan, jaringan mobile. Semua itu dihubungkan oleh ISP. Protokol adalah aturan-aturan yang mengatur komunikasi di internet. Protokol menentukan bagaimana pesan dikirim, bagaimana pesan diterima, apa yang harus dilakukan saat menerima pesan. Jadi intinya protokol aturan komunikasi antar perangkat di jaringan. Network edge termasuk ada namanya host. Host adalah perangkat yang berada di sisi pinggir jaringan. Host perangkat yang digunakan oleh user. Host berfungsi untuk mengirim data dan menerima data. Contoh host seperti laptop yang kita gunakan, HP, komputer, server di data center. Peran host di jaringan di materi juga dijelaskan. Host mengirim data dalam bentuk paket-paket kecil. Artinya data besar menyimpan video atau pesan dipecah jadi bagian kecil lalu dikirim melalui jaringan. Jenis host ada dua jenis utama, ada klien dan server. Jaringan akses. Jaringan akses adalah jaringan yang menghubungkan host perangkat pengguna ke jaringan internet. Contoh jaringan akses ada jaringan rumah, router yang kamu pakai, jaringan institusi, wifi kampus. Bayangin deh, HP kamu itu sebagai host, internet sebagai tujuan, jaringan akses sebagai jalan yang menghubungkan HP kamu ke internet. Media fisik adalah jalur atau media yang digunakan untuk mengirimkan data antar perangkat. Media fisik tempat lewatnya data bit dari satu perangkat ke perangkat lain, menghubungkan transformator pengirim dan receiver penerima. Jenis media fisik ada dua, media terarah pakai kabel, contoh seperti kabel tembaga, fiber optik, kabel koaksial. Ciri-cirinya lebih stabil dan lebih cepat. Yang kedua ada media tidak terarah pakai wireless, sinyal menyebar di udara seperti wifi, sinyal 4G atau 5G, bluetooth. Ciri-cirinya tanpa kabel, lebih fleksibel tapi bisa terganggu. Network core, switching paket. Struktur internet. Network core adalah bagian inti dari jaringan yang terdiri dari banyak router yang saling terhubung. Fungsi network core mengirim paket data dari sumber ke tujuan melewati banyak jalur. Paket switching, data dipecah jadi paket dikirim dari satu router ke router lain sampai tujuan. Dua fungsi utama network core ada forwarding, pengiriman, memindahkan paket dari satu jalur ke jalur lain. Yang kedua ada routing, menentukan jalan terbaik dari sumber ke tujuan. Paket switching, jaringan akses adalah jaringan yang menghubungkan host pengguna ke jaringan internet. Jelasan data dipecah jadi paket kecil, dikirim satu persatu lewat jaringan sampai ke tujuan dan kembali. Struktur internet. Struktur internet adalah jaringan dari jaringan yang saling berhubung melalui ISP. Penjelasannya ada in-system host, HP, laptop server. Ada yang kedua ada akses ISP yang langsung ke user, contoh wifi di rumah, provider. Yang ketiga adalah ISP tingkat lebih tinggi, ada regional atau global ISP, menghubungkan banyak jaringan. Core jaringan, router yang saling terhubung. Yang kelima ada content provider network, contoh server Google dan lain-lain. Intinya banyak jaringan kecil dihubungkan ke ISP saling terhubung jadi internet besar. Kenapa disebut jaringan dari jaringan? Karena tidak cuma satu jaringan, tapi gabungan dari banyak jaringan yang terhubung. Delay loss throughput. Delay adalah waktu yang dibutuhkan paket untuk sampai dari pengirim ke penerima. Ada 4 jenis delay. Ada processing delay untuk mengecek error, menentukan kemana paket dikirim. Ada queue delay, waktu paket menunggu antrian di router. Yang ketiga ada waktu untuk mengirim paket ke jaringan. Yang keempat adalah propagation delay, waktu yang dibutuhkan sinyal untuk berjalan di media. Loss. Paket loss adalah kondisi ketika paket data hilang saat dikirim di jaringan. Kenapa paket loss terjadi? Penyebab utamanya adalah paket masuk ke buffer antrian di router tapi kapasitas buffer terbatas. Kalau terlalu banyak paket datang, buffer penuh, maka paket akan dibuang.
Penjelasan sederhana, bayangin deh, router tempat antrian, paket orang antri. Kalau antriannya penuh, orang baru datang maka akan ditolak. Throughput adalah kecepatan pengiriman data dari pengirim ke penerima dalam satuan waktu. Penjelasan sederhananya, throughput sebenarnya cepat data sampai ke tujuan. Contoh, kalau kamu download file, semakin besar throughput, semakin cepat download. Jenis throughput. Yang pertama adalah intentional throughput, kecepatan saat itu juga. Yang kedua adalah average throughput, kecepatan rata-rata dalam waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi dari konsep materi yang dijelaskan Bapak ada dari kecepatan jaringan, kondisi jaringan, banyak pengguna, dan bottleneck. Intinya throughput ditentukan oleh bagian jaringan yang lambat. Keamanan jaringan adalah upaya untuk melindungi data dan sistem jaringan dari serangan. Ancaman serangan di jaringan itu berupa ada packet sniffing, penyedap data, IP spoofing, penyebaran jadi orang lain, denial of service, menyerang server dengan trafik palsu. Cara melindunginya, yang pertama adalah authentication, autentikasi, yang kedua adalah confidentiality, kerahasiaan, integrity, menjaga data tidak diubah, yang keempat ada access control, membatasi siapa yang boleh akses. Lapisan-lapisan protokol dan model-model layanan. Layer adalah cara untuk mengorganisasikan sistem jaringan yang kompleks menjadi beberapa bagian. Jaringan itu rumit, jadi dibagi dari beberapa lapisan supaya lebih mudah dipahami, lebih mudah dikelola. Kenapa pakai layer? Tujuannya menyederhanakan sistem yang kompleks. Setiap layer punya tugas masing-masing. Perubahan di satu layer tidak mempengaruhi layer lain. Cara kerja singkat. Dari materi yang Bapak berikan, ada data turun dari layer ke atas ke bawah disebut pengirim, lalu naik dari bawah ke atas disebut penerima. Proses ini disebut encapsulation, data dibungkus setiap layer. Ada 5 layer pada internet. Yang pertama, application layer. Yang kedua ada transport layer. Ketiga ada network layer. Yang keempat ada link layer. Yang kelima adalah physical layer. Model-model layanan. Model layanan adalah jenis layanan yang disediakan oleh internet untuk aplikasi. Internet itu jasa pengirim, ekspedisi. Artinya kita kirim data seperti kirim paket. Internet menyediakan beberapa pilihan layanan. Internet mendukung beberapa aplikasi seperti web, email, video streaming, game online, sosial media. Jenis layanan, walaupun di slide tidak terlalu rinci, intinya internet bisa menyediakan pengiriman data yang cepat, pengiriman data yang andal, dan kombinasi keduanya. Tapi tidak semua layanan selalu sempurna, misal kadang delay dan kadang lost. Sejarah. Awal muda tahun 1960-an sampai 1970-an, konsep awalnya itu pakai switching mulai ditemukan, digunakan untuk komunikasi jaringan. Yang kedua adalah perkembangan jaringan dari tahun 1970 sampai 1980. Mulai muncul jaringan baru, konsep penghubungan banyak jaringan. Tokoh penting ada Alvin Concreve dan Bob Kahn. Mereka adalah penemu konsep internet modern. Munculnya protokol pada tahun 1980-an sampai 1990. Berkembang besar. Ada TCP/IP mulai digunakan, email mulai ada, DNS mulai digunakan. Internet mulai berkembang pesat. Keempat, era web dan komersialisasi pada tahun 1990-an sampai 2000-an. Perubahan besar, munculnya web, www, browser pertama, internet mulai digunakan masyarakat umum. Yang kelima adalah internet modern pada tahun 2005 sampai sekarang. Yang kedua, kita masuk ke application layer. Layer yang membahas dan menangani aplikasi jaringan serta protokol yang digunakan oleh aplikasi tersebut untuk berkomunikasi melalui jaringan. Jaringan ini adalah bagian yang paling atas dalam jaringan, digunakan oleh aplikasi yang biasa kita pakai. Di sinilah aplikasi seperti web, email, dan chat bekerja. Aplikasi layer dipelajari prinsip aplikasi jaringan, protokol seperti HTTP, SMTP, DNS, cara membuat aplikasi jaringan. Contoh aplikasi pada application layer: web browse, email, chat atau messaging, video streaming, YouTube, dan Netflix. Contoh sederhana, saat kamu buka Google di browser, itu bekerja di application layer. Saat kamu kirim email, itu juga application layer. Service model transport layer. Aplikasi jaringan menggunakan layanan dari transport layer seperti TCP dan UDP. Artinya, aplikasi tidak bekerja sendiri. Dia bergantung pada layanan pengiriman data dari layer bawah. Contoh, aplikasi web memakai TCP untuk mengirim data. Arsitektur aplikasi. Ada 2 jenis utama. Client, server, client meminta layanan, server memberikan layanan. Peer-to-peer. Semua komputer bisa saling berkomunikasi langsung, bisa jadi klien dan server sekaligus. Mempelajari protokol aplikasi.
Prinsip ini juga mencangkup mempelajari protokol penting seperti HTTP, FTP, SMTP, DNS. Artinya, kita belajar aturan komunikasi antar aplikasi. Sekarang kita masuk ke web dan HTTP. Web, World Wide Web. Halaman web terdiri dari objek. Objek bisa berupa file HTML, gambar, audio, video, dan lain-lain. Satu halaman web biasanya punya satu file utama, berisi referensi ke objek lain, gambar, dan lain-lain. Contoh sederhana, kamu buka sebuah website yang tampil bukan cuma teks, tapi juga gambar dan video. Semua itu disebut objek. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, protokol layer aplikasi yang digunakan untuk komunikasi di web. Cara kerja HTTP menggunakan model klien ke server. Klien membrowsing, server web server. Prosesnya, klien meminta data ke server, server mengirim data dari data halaman web, browser menampilkan hasilnya. HTTP menggunakan TCP. Klien membuat koneksi TCP ke server port 80, pesan HTTP dikirim lewat koneksi itu, setelah selesai koneksi ditutup. HTTP bersifat stateless, artinya server tidak menyimpan informasi sebelumnya. Setiap request dianggap baru. Jenis pesan HTTP ada dua. Yang pertama adalah request, permintaan dari klien, contoh minta halaman web. Yang kedua adalah response, balasan dari server, contoh mengirim HTTP, gambar, dan lain-lain. HTTP request, permintaan, pesan yang dikirim dari klien ke server untuk meminta suatu objek atau data. Pertama ada request line, berisi metode URL versi HTTP. Contoh di PPT ada get index.http HTTP 1.1. Yang kedua ada header, berisi informasi tambahan seperti host, user agent, jenis data yang diterima. Body optional, digunakan jika ada data yang dikirim, misalnya info post. Jenis metode ada get, meminta data, post, mengirim data ke server, head hanya minta header saja, put, upload file, delete, hapus file. HTTP response berisi ada status lain, berisi versi HTTP, status kode, status message, contoh HTTP 1.1 200 OK. Header berisi informasi seperti jenis file, panjang data, tanggal. Body berisi data utama, HTML, gambar, dan lain-lain. Status kode respon. Beberapa contoh dari PPT 200 OK berhasil, 301 move remotely, pindah alamat, 400 bad request salah, 404 not found, file tidak ditemukan, 505 HTTP version not supported. Kesimpulan sederhana, request meminta, respon balasan, keduanya adalah pesan utama dalam HTTP digunakan untuk komunikasi web. HTTP non-persistence. Setiap request menggunakan konsep TCP yang berbeda. Satu request, satu TCP. Jika dalam satu halaman ada banyak objek, setiap objek harus buat koneksi. Contohnya kita punya 10 koneksi, maka dia akan membuat 11 ini satu koneksi untuk HTML, 10 koneksi lagi untuk gambar, maka total 11 koneksi. HTTP persistent menggunakan satu koneksi TCP untuk banyak request. Jenis dari TCP ini tanpa di link request dikirim satu persatu, tunggu respon dulu baru dikirim lagi. Dengan perlindungan kirim beberapa request sekaligus tanpa menunggu respon. Kesimpulan sederhana, non-persistent tiap request buka koneksi baru, persistent satu koneksi bisa dipakai berkali-kali. Cookie, mekanisme untuk menyimpan informasi pada sistem sisi klien agar server dapat mengenali pengguna. Kenapa cookie dibutuhkan? HTTP itu stateless, mudah lupa. Server tidak mengingat request sebelumnya. Jadi cookies digunakan untuk mengingat user, menyimpan informasi aktivitas user. Cara kerja cookies, HTTP response messages mengirim cookie ke browser, HTTP request message browser mengirim kembali cookies ke server, file cookie di browser menyimpan data cookie, database di server menyimpan informasi user. Web caching. Web caching ini gunanya menyimpan sementara dari objek web yang sering diakses. Tujuan web caching mengurangi waktu akses, mengurangi beban jaringan, mengurangi beban server asal. Cara kerjanya, klien meminta objek web, permintaan masuk ke cache. Jika data ada di cache, langsung kirim ke klien. Jika tidak ada, cache ambil dari server asli, simpan di cache, kirim ke klien. Keuntungan web caching, respon lebih cepat, menghemat bandwidth, mengurangi traffic internet. Contoh sederhana, misalnya banyak orang buka website yang sama di satu kampus. Tanpa cache, semua request ke server internet. Dengan cache, request pertama diambil dari internet, request berikutnya ambil dari cache, jadi dia lebih cepat.
DNS, Domain Name System, sistem yang mengubah nama host domain menjadi alamat IP. Kenapa DNS dibutuhkan? Dari PPT, manusia lebih mudah mengingat nama seperti google.com daripada menggunakan alamat IP. Jadi DNS berfungsi sebagai penerjemah antara kita dan internet. Contoh sederhana, kamu ketik www.google.com, DNS menerjemahkannya ke alamat IP, misalnya 142.142 bla 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 bla, baru kemudian bisa terhubung ke server. Peer-to-peer application, arsitektur aplikasi jaringan yang tidak tergantung pada server pusat. Ciri-ciri TPP, P2P, tidak selalu ada server yang aktif, komunikasi langsung antar peer, setiap peer bisa meminta data klien, memberikan data server. Keuntungannya, self-reachability, semakin banyak user, semakin banyak sumber daya. Artinya, sistem bisa berkembang sendiri tanpa butuh server besar. Video Streaming and Content Distribution Network (CDN). Video streaming, pengiriman video melalui jaringan yang bisa langsung ditonton tanpa harus menunggu download selesai. Ciri-ciri video streaming, video diputar dalam secara langsung, real time. Data dikirim sedikit demi sedikit, tidak perlu download seluruh file dulu. Content Distribution Network ialah jaringan server yang tersebar di berbagai lokasi untuk mendistribusikan konten ke user dengan lebih cepat. Tujuan CDN mengurangi delay, mempercepat pengiriman konten, meningkatkan kualitas streaming. Kenapa CDN penting untuk streaming? Video ukuran besar butuh kecepatan tinggi. Jika dari satu sederhana saja maka lamban sekali ya. Socket Programming with UDP dan TCP. Socket adalah antarmuka Internet S yang digunakan oleh aplikasi untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan. Socket dengan TCP. TCP bersifat connection oriented, harus membuat koneksi dulu. Reliable data, pasti sampai dan berurutan. Cara kerja TCP, klien membuat koneksi ke server, server menerima koneksi, data dikirim, koneksi ditutup. Ciri TCP aman dan terpercaya. Ada kontrol error, lebih lambat dibandingkan UDP. Soket dengan UDP bersifat connectionless, tidak perlu koneksi, tidak menjamin data sampai. Ciri UDP lebih cepat, sederhana, tidak reliable. Contoh video streaming game online. Kita masuk ke bab 3. Transport layer. Transport layer ialah layanan yang diberikan oleh transport layer untuk memungkinkan komunikasi antar aplikasi pada perangkat yang berbeda. Transport layer ada yang namanya multiplexing di sisi pengirim. Proses penggabungan data dari banyak aplikasi menjadi satu jalur pengiriman. Data dari beberapa proses aplikasi dikumpulkan. Setiap data diberi informasi tambahan seperti port atau IP, lalu dikirim melalui network layer. Contoh sederhana, kamu buka YouTube, Chrome, dan laptop bersamaan. Semua data dari aplikasi itu digabung dan dikirim melewat satu koneksi internet. Seperti gambar di bawah ini. Demultiplexing di sisi penerima. Proses memisahkan data yang datang dan mengarahkan ke aplikasi yang tepat. Host menerima data dari network layer. Setiap segmen memiliki port number. Port ini digunakan untuk menentukan data yang harus dikirim ke aplikasi mana. Contoh sederhana, data YouTube masuk diarahkan ke YouTube, data Netflix masuk maka diarahkan ke Netflix. Ini contoh connection demultiplexing. Connection Transport (UDP). Jenis layanan transport layer yang tidak menggunakan koneksi terlebih dahulu sebelum mengirim data. Pengertian UDP. UDP ialah protokol transport yang sederhana, menggunakan sistem best effort, artinya data bisa sampai tapi juga bisa hilang atau tidak berurut. Ciri utama UDP, dia adalah connectionless, tanpa koneksi, tidak reliable, data bisa hilang dan tidak terurut. Yang ketiga, tidak ada kontrol tambahan. UDP tidak menyediakan flow control, connection control, jaminan delay, atau bandwidth. Cara kerja UDP, pengirim menerima data dari aplikasi, membuat UDP segmen, mengirim ke IP layer. Penerima mengirim segmen, mengecek checksum, error sederhana, langsung kirim ke aplikasi. Kelebihan UDP lebih cepat, tidak ada delay tambahan, cocok untuk data real time. Contoh penggunaan dari PPT ada streaming video, DNS, NMP. Principle of Reliable Data Transfer. Prinsip bagaimana data bisa dikirim dengan benar dan dapat dipercaya walaupun jaringan tidak selalu sempurna. Tujuan utamanya membuat sistem pengiriman data yang tidak error, tidak hilang, tidak duplikat, urutannya benar. Perkembangan tahap
Di PPT dijelaskan ada yang pertama RDT.10, channel sempurna, tidak ada error, tidak ada paket hilang, data langsung dikirim dan diterima. Yang kedua ada RDT 2.0, ada error, bisa jadi error bit rusak, solusi ACK tanda data diterima dengan benar, NAK tanda data error harus dikirim ulang. Contoh seperti ngobrol atau kalau tidak jelas kita bilang apa tadi kau bilang kayak gitu, coba ulangi gitu. Yang ketiga adalah RDT 2.1 atau RDT 2.2, masalahnya ACK NAK bisa rusak. Solusi, tambahkan sequence number untuk membedakan data baru dan duplikat. Paket bisa hilang bukan hanya error. Solusi, gunakan timer jika ada data CCK dan Connection Oriented Transport TCP. Jenis layanan transport layar yang menggunakan koneksi terlebih dahulu sebelum mengirim data, sehingga mengirim menjadi lebih andal. TCP ialah protokol transport yang reliable menggunakan koneksi oriented. Ciri-cirinya koneksi oriented reliable. Mekanisme utama TCP, sequence number, acknowledgement, reclamation, flow control, congestion control. Principle of suggestion control. Prinsip untuk mengatur pengiriman data agar jaringan tidak macet. Congestion terjadi ketika terlalu banyak data dikirim ke jaringan melebihi kapasitas jaringan. Akibatnya paket hilang, delay tinggi, kinerja jaringan menurun. Tujuannya menghindari kemacetan jaringan, menjaga performa tetap stabil, mengatur jumlah data yang dikirim. Penyebab congestion, terlalu banyak pengirim, bandwidth terbatas, router penuh. Cara kerja dasarnya, mengirim harus menyesuaikan kecepatan kirim sesuai kondisi jaringan. Principle of congestion control. Pendekatan utamanya adalah end-to-end congestion control dilakukan oleh pengirim tanpa bantuan jaringan. Dashboard assistant congestion control, router membantu memberi sinyal ke pengirim memberitahu kondisi jaringan. Konsep penting, paket loss, tanda jaringan penuh, delay meningkat, tanda mulai macet. Pengirim harus beraksi terhadap kondisi ini. TCP Congestion Control. Mekanisme pada TCP untuk mengatur kecepatan pengiriman data agar jaringan tidak macet, menghindari kemacetan jaringan, menjaga performa tetap baik, menyesuaikan jumlah data yang dikirim. Konsep utama, TCP menggunakan CWND Congestion Window untuk mengatur jumlah data yang boleh dikirim. Semakin besar CWND, semakin banyak data dikirim. Jika terjadi masalah, CWND dikurangi. Contoh sederhana, saat internet lancar, kecepatan naik. Saat mulai macet, kecepatan diturunkan, lalu dicoba naik lagi perlahan. Konsep utama Congestion Window atau CWND, TCP menggunakan CWND Congestion Window untuk mengatur jumlah data yang boleh dikirim. Semakin besar CWND, semakin banyak data dikirim. Jika terjadi masalah, CWND dikurangi. Mekanisme TCP Congestion Control. Slow start. Awalnya CWND kecil lalu bertambah cepat setiap menerima ACK. Tujuannya mencari kapasitas jaringan. Congestion avoidance. Setelah mencapai batas tertentu, CWND bertambah lebih lamban untuk menghindari kemacetan. Detected congestion. Congestion dianggap terjadi jika terjadi packet loss, tidak ada ACK. Reaksi terhadap congestion. Jika terjadi timeout, CWND diturunkan drastis kembali kecil. 3. Duplikat ACK. Dilakukan flash transmisi kirim ulang tanpa tunggu timeout. CWND dikurangi tapi tidak terlalu drastis. Evolution of transport layer functionally. Perkembangan fungsi transport layer dari yang sederhana sampai menjadi lebih kompleks dan andal. Awal perkembangannya, pada awalnya transport layer hanya fokus pada pengiriman data sederhana, belum memperhatikan keandalan atau kondisi jaringan. Yang kedua, penambahan reliable data dan transfer. Kemudian berkembang dengan menambahkan error detection, ACK, transmission, sequence number, tujuannya agar data sampai dengan benar dan urut. Yang ketiga, munculnya UDP dan TCP. Transport layer kemudian memiliki dua pendekatan, UDP sederhana dan cepat, TCP lebih kompleks. Penambahan flow control dan congestion control, fungsi transport layer semakin berkembang dengan flow control menyesuaikan kecepatan dengan kemampuan penerima, congestion control menyesuaikan dengan kondisi jaringan. Transport layer modern sekarang tidak hanya kirim data tapi juga menjamin keandalan, mengatur kecepatan, menghindari kemacetan, mendukung banyak aplikasi sekaligus. Sekian dari saya, maaf jika banyak salah kata dan pengucapan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.